Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, ya walaupun di hari libur, yang libur sedang libur mungkin, dan di luar sana hujan sangat mendung, tapi tidak menutup semangatnya teman-teman untuk mengikuti kegiatan webinar bahkan workshop ya, besok hari Minggu ada workshopnya ya. Tadi Dokter Putri juga sudah menjabarkan terkait dengan nutrisi pada bayi prematur, baik itu parenteral maupun enteral ya. Nah, di mana saya dapat tugas dari panitia penyelenggara FASTE bahwa peran perawat dalam pemberian nutrisi enteral dan tata laksana pemberian ASI pada bayi atau neonatus yang sakit. Ya, di mana teman-teman ketahui bahwa nutrisi atau cairan dan nutrisi itu ada yang diberikan melalui parenteral, enteral, dan oral tentunya. Ya, kita lihat juga kondisi klinis daripada bayi-bayi yang kita rawat. Nah, ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, yang pertama adalah strategi pemberian nutrisi enteral pada neonatus, terutama pada bayi prematur. Kalau sudah berkata bayi prematur itu, aduh, saya tuh kadang suka gitu ya, suka bukan gemes ya, tapi saya tuh ingin melihat outcome-nya seperti apa sih yang telah teman-teman lakukan, asuhan keperawatannya seperti apa gitu ya, seperti itu. Nah, pemberian ASI sebagai pendukung perawatan, kemudian pada bayi prematur ya, kemudian tata kelola ASI di ruang NICU seperti apa, stimulasi oromotor pada bayi prematur, kemudian pemantauan grafik Penton, dan peran perawatnya sebagai asuhan, khususnya sebagai peran perawat neonatus, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, topik pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan strategi pemberian nutrisi enteral pada neonatus, terutama pada bayi prematur. Tadi Dokter Putri mengatakan bahwa kapan bayi itu ada refleks menelan, kapan bayi itu ada refleks menghisap. Ya, tentunya kita sebagai pemberi asuhan harus mengetahuinya. Ya, jangan sampai di bayi prematur itu katakan di bawah 37 minggu. Ya. Nah, dikatakan bayi tersebut mempunyai refleks menelan ketika usia gestasinya 32 minggu. Ketika bayi itu dapat ada refleks menghisapnya, bayi tersebut sudah 34 minggu. Sehingga teman-teman ketika akan memberikan nutrisi enteral, ya, lihat kondisi klinisnya, lihat juga usia gestasinya berapa minggu nih anak. Usia gestasi ya, bukan usia koreksi ya. Sehingga kita kapan kita memberikan minum per OGT, kemudian per oral, kita harus lihat juga ya, seperti itu. Nah, tahapannya seperti apa? Tentunya kalau pada bayi-bayi prematur atau bahkan bayi yang sakit, yang masih sakit ya, berikan asup trophic feeding dulu, jangan kita langsung paksakan kecuali kalau kondisi klinisnya stabil. Prematurnya sudah di atas 34 minggu misalnya ya. Kemudian setelah trophic feeding, apa yang kita lakukan? Tingkatkan bertahap pemberian asupannya. Ya, jadi ketika kita memberikan trophic feedingnya 8 kali 1 cc misalnya, tingkatkan pemberian asupan nutrisinya ketika kondisi bayinya sudah stabil, hemodinamiknya stabil ya. Kemudian juga pantau toleransinya sudah kita naikin nih frekuensinya. Jangan lupa teman-teman, pantau toleransi asupannya. Seperti apa kita memantau toleransi? Jangan mengatakan toleransinya bagus kok ketika misalnya nih dokter DPCP sedang ronde. Toleransinya bagus dok. Nah, apa yang disebut dengan toleransi ini? Ya, ketika kita melihat, memantau toleransi asupan itu seperti apa saja. Contohnya, apakah ada kembung? Apakah kalau dia minumnya pakai OGT, apakah ada residu? Kemudian dengarkan bising ususnya apakah ada, ya? Apakah ada muntah dan bagaimana refleksnya? Refleks telannya maupun refleks hisapnya itu perlu kita pantau. Berikutnya tentunya ya pemantauan antropometrik ini berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Bukan hanya pada bayi yang mendapatkan nutrisi enteral saja, tetapi nutrisi parenteral pun pemantauan antropometrik ini sangat-sangat penting dilakukan oleh teman-teman yang memberikan asuhan kepada neonatus yang kita rawat tentunya. Nah, trophic feeding ini apa? Ya, di mana memang ini merupakan gut priming, ya, kemudian minimal enteral feeding dan tentunya non nutritive feeding.
Definisinya apa? Tropik feeding ini pemberian sejumlah kecil nutrisi enteral kepada bayi yang tidak dapat nutrisi enteral secara penuh. Diberikannya tadi dokter Putih mengatakan hanya sedikit sekali, 20 sampai dengan 30 cc per kilo. Ya. Untuk apa manfaatnya? Memelihara motilitas usus, kemudian meningkatkan sekresi hormon dan enzim usus, mengurangi kemungkinan penggunaan nutrisi parenteral. Ya, teman-teman jangan bangga, jangan cemas ketika bayi mendapatkan nutrisi parenteral tanpa ada peningkatan ke tropik feeding, kemudian peningkatan ke frekuensi berikutnya. Ya, kita lihat kondisi klinisnya. Kita pun sebagai pemberi asuhan, sebagai perawat di sini tentunya kita berkolaborasi dengan DPJP yang pegang pasien tersebut untuk pemberian nutrisi berikutnya, ya, tidak hanya memberikan nutrisi parenteral saja, walaupun bayi tersebut menggunakan ventilasi mekanik yang invasif misalnya. Ketika kondisinya stabil, hemodinamik stabil, boleh, tidak ada kontraindikasi diberikan nutrisi untuk yang nutrisi enteral tentunya. Kemudian mengurangi kadar bilirubin direct, di mana kadar bilirubin direct ini adalah larut dalam air, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini bahwa nutrisi di awal kehidupan ini perlu kita juga perhatikan. Kenapa? Merupakan dukungan nutrisi yang diberikan segera setelah bayi dilahirkan. Nah, kita berharap bahwa agar bayi-bayi yang kita rawat tumbuh kembangnya juga optimal. Tentunya saat di dalam rahim si ibu, nih si janin ini ya, nutrisinya juga harus diperhatikan. Begitu keluar rahim pun kita perhatikan nutrisinya. Sebaiknya nutrisinya kita berikan apa nih ketika sudah mendapatkan nutrisi enteral? Sebaiknya memang kita berikan ASI, ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, bahwa tidak ada hambatan, tidak ada kata tidak ada ASI. Ya, di dalam rahim, masih di dalam rahim saja itu produksi ASI sudah mulai diproduksi saat dalam kandungan, saat masih hamil nih si ibu. Bayi dari ibu itu sudah mulai diproduksi ASI-nya. Ya. Nah, jadi bagaimana supaya ASI ini bisa berhasil? Nah, ya, ini ada yang namanya rantai ASI, ya, rantai ASI di mana yang pertama adalah saat antenatal care. Nah, di sini perlunya teman-teman memberikan suatu edukasi dari nutrisi saat ibu hamil, kemudian nutrisi untuk bayi saat melahirkan, bahkan ASI eksklusif. Ini di sini kenapa saya berikan tanda merah, rantai merah untuk antenatal education, karena minimal dengan 6 kali ANC, teman-teman yang bertugas katakan di poliklinik kebidanan, ya, di prenatal ini banyak berhubungan, banyak bertemu dengan ibu-ibu hamil ini. Berikan edukasi yang terpenting terkait dengan kehamilannya, terkait dengan nutrisinya, terkait dengan ASI-nya, dan lain sebagainya. Berikutnya apa? Kita putarnya sesuai dengan arah jarum jam. Ya. Yang kedua adalah skin to skin at birth. Jadi ketika bayinya stabil, ya, kemudian bayinya menangis dan tonus ototnya baik, ya, lakukan inisiasi menyusu dini. Ya, jadi ketika bayinya bugar, stabil, nangis, ya, lakukan skin to skin at birth. Jadi lakukan inisiasi menyusu dini dan berikan ASI pada jam-jam pertama kelahiran tentunya, ya, skin to skin contact dan teruskan dengan IMD. Kemudian apalagi ini supaya ASI-nya berhasil? Ibu dan bayi bersama ketika bayinya stabil, ya, itu di luar bayi prematur, ya, ketika bayinya stabil dan cukup bulan tentunya, ya, rawat gabung, lakukan rawat gabung, ya. Kemudian di sini adalah show how to breastfeed. Jadi di sini, ya, tunjukkan bagaimana cara memberikan ASI yang baik, contohkan kepada si ibunya dan tentunya kepada si ayah bayi pun harus. Jadi ada suami istri kita berikan edukasi tersebut, ya. Kemudian jangan berikan suplemen ketika nih bayinya ASI-nya banyak, misalnya ibunya memerah ASI, ya jangan berikan suplemen. Usahakan seperti itu, ya.
Kemudian juga berikan ASI sesuai dengan kebutuhan, ya, tidak memberikan durasi, ya, kosongkan ASI sebelum memberikan ASI pada berikutnya, dan perah ASI, ya, ketika bayinya tidak bersama dengan ibunya. Ini adalah supaya ASI eksklusifnya berhasil tentunya. Nah, berikutnya adalah teman-teman bahwa kita memberikan dukungan nutrisi selama perawatan bayi sakit ini ada yang namanya fase kritis, ya, di mana kita berikan total parenteral nutrisi, bayinya belum stabil, hemodinamiknya juga belum stabil, gitu ya, masih menggunakan ventilasi invasif misalnya, ya, berikan total parenteral nutrisi. Nah, berikutnya bayinya, oh bayi ini sudah diminum nih, pelan-pelan minumnya bisa nggak dengan tropik feeding dulu? Kita boleh sebagai perawat untuk berkolaborasi dengan DPJP yang pegang pasien tersebut. Nah, fase transisi, jadi total parenteral nutrisi plus nutrisi enteral. Ya, ini adalah fase transisi. Tentunya perubahan dari waktu ke waktu, hari ke hari, kita berharap bahwa bayi-bayi yang kita rawat cepat stabil, cepat itu di extub yang namanya alat bantu napas, cepat tidak menggunakan alat bantu napas lagi. Fase stabilisasi berikan dengan nutrisi enteral tentunya, apakah menggunakan cup feeding, ya, atau ketika bayi tersebut sudah usia koreksinya sudah di atas 34 minggu di mana refleks menghisap, berikan kepada si ibunya untuk disusuin langsung. Nah, teman-teman, di sini adalah pemberian ASI sebagai pendukung perawatan bayi prematur. Kenapa? ASI itu merupakan nutrisinya lengkap, beda dengan sufor, ya, susu formula. Mengandung faktor imunoglobulin, bayi-bayi yang mendapatkan ASI, apalagi khususnya ASI eksklusif, itu ketika sudah besar, ya, itu jarang sekali sakit. Jarang sekali intoleransi. Jadi kenapa jarang sekali intoleransi ini? Bayi ASI ini, ya, cepat diserap, ya, cepat diserap. Makanya kalau bayi mendapatkan ASI cepat sekali lapar. Kenapa? Mudah diserap, mudah dicerna, ya, dan kenapa bayinya juga seringkali belum berapa ini, makanya tadi tidak boleh dibuatkan jam, ya, ASI on demand. Berikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, dia akan lapar, akan menangis ketika dia lapar. Nah, kemudian hati-hati terkontaminasi oleh kuman dan atau faktor alergen yang dikonsumsi ibunya. Juga perlu kita edukasikan terkait dengan bagaimana cara memerah ASI, alat-alat yang digunakan usahakan harus sudah dibersihkan, bahkan disterilkan, dan dapat menurunkan necrotizing enterocolitis. Ya, jadi terjadi neknya, misalnya bayi saya belum minum. Kenapa kok terjadi necrotizing enterocolitis? Nah, perlu kita identifikasi. Bayi saya kenapa ya? Kan belum minum. Sementara bayi tersebut menggunakan CPAP misalnya. Bayinya gelisah, ya. CPAP-nya lepas-lepas, ya. Nah, itu yang perlu kita identifikasi. Oh, jangan-jangan bayi ini hipoksia ketika menggunakan alat bantu napas dan tidak tepat penggunaannya. Ya, seperti itu. Nah, ASI dan kebutuhan nutrisi bayi di sini. Ya, di mana usia bayi nih, ketika usia 0 sampai dengan 6 bulan, bayi mendapatkan 100%, ya, karena masih ASI eksklusif. Ya, kemudian ketika usia 6 sampai dengan 6 bulan, ASI memenuhi 60%. Kenapa? Karena ketika usianya sudah 6 sampai dengan 9 bulan ini sudah mendapatkan MPASI, makanan pendamping ASI. Ketika 9 sampai dengan 12 bulan, ASI memenuhi 50%. Dan ketika lebih dari setahun, ASI memenuhi hanya 30%. Kenapa di sini kok tambah tua bayinya, kok tambah sedikit ASI-nya? Karena bayi tersebut sudah mendapatkan makanan keluarga, ya, di atas 1 tahun. Nah, makanan pendamping ASI ini syaratnya apa? Tepat waktu. Nutrisi sudah tidak cukup dipenuhi ASI saja. Ini lihat di sini. Adekuat, kebutuhan nutrisinya cukup. Kapan diberikan MPASI, kapan diberikan makanan keluarga, tentunya aman dan higienis serta diberikan secara responsif sesuai dengan bayi tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kita berharap ASI eksklusif yang kita berikan, makanan pendamping ASI setelah 6 bulan, dan tentunya
kita semua berharap bahwa tumbuh kembang anak atau bayi-bayi yang kita rawat adalah optimal, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, saya kalau bicara masalah ASI, ya, masalah nutrisi pada bayi, ya, kadang mengingatkan kembali bahwa ketika kita akan memberikan bayi untuk disusuin ke ibunya, jangan hanya nih ibu susuin bayinya ya. Nah, kita tinggal sementara ibunya masih anak pertama nih bayinya nih yang dilahirkan. Ibunya masih muda, mamah muda gitu ya. Nah, tongkrongin dulu di situ, ajarkan cara menyusui yang benar seperti apa. Seperti ini kita lihat ya. Dagunya menyentuh payudara. Dagu bayi menyentuh payudara ibu. Ketika tidak menyentuh payudaranya si ibu, dagunya nih, ketika menghisap akan bunyi cut cut cut. Nah, yang terjadi apa? Lecet tuh puting si ibu. Yang kedua adalah bibir melipat keluar, doer bibirnya terbuka, ya, bibirnya doer keluar. Kemudian mulut bayi terbuka lebar, selebar-lebarnya itu mulut si bayi terbuka. Bagian bawah areola tidak terlihat, jadi bukan hanya di puting saja si bayi menyusui ke si ibunya, ya, tetapi areolanya pun harus masuk ke mulut si bayi. Ya, ini adalah cara menyusui yang benar. Perhatikan, lihat, benar enggak nih si ibu menyusui yang benar. Tongkrongin, edukasi, ajarkan caranya seperti apa. Oke, berikutnya. Nah, di sini adalah perlindungan terhadap infeksi tentunya ya. Ibu yang terinfeksi, kemudian sel darah putih tubuh ibu membuat perlindungan terhadap ibu ya. Kemudian sebagian antibodi keluar dari melalui ASI dan antibodi yang timbul keluar melalui ASI memberikan perlindungan terhadap bayi yang disusuin tersebut ya. Berikutnya adalah nutrisi. ASI ini merupakan makanan ideal untuk bayi. Ya, kita suka mengatakan ASI is the best, ASI is the best. Nah, ya sementara kita sebagai peran kita sebagai edukator, kita kurang nih memberikan edukasi kepada orang tua bayi khususnya ibu. Ya. Di mana bahwa maaf. Ya. Nah, pemberian ASI ini masih menjadi tantangan. Kenapa saya katakan menjadi tantangan? Ya, jadi tentunya kita harus berupaya untuk memberikan ASI terus ditingkatkan. ASI eksklusif tentunya, ya. Nah, kemudian hambatan pemberian ASI eksklusif di sini pasti terjadi. Pasti teman-teman punya hambatan tersebut. Bentar saya minum dulu ya, Miss Juan. Ya, baik. Rekan-rekan semua, sambil menunggu Bu Nining, karena ada sedikit kendala ya, Bu. Baik. Maaf. Aduh, suaranya kok jadi gatal. Ya, memang musimnya lagi musim cuaca tidak bagus tuh, Bu. Betul sekali, Bu. Habis ngoceh melulu kemarin. Perpindahan anak ke Kiara ya, jadi ngoceh melulu, banyak ngoceh jadi tenggorokannya jadi kurang minum tenggorokannya. Semoga kita sehat semuanya ya, amin. Nah, hambatan pemberian ASI ini kita lanjutkan ya. Persepsi ibu tentang ASI yang kurang. Nah, teman-teman, ketika mendengarkan seorang ibu yang mengatakan bahwa bagaimana anak saya mendapatkan ASI, nurse ya, teman-teman ingat, usahakan sekarang bilang nurse atau perawat, jangan bilang suster lagi, ya, atau apalagi para medis, jangan pernah mau dipanggil para medis, ya. Karena para itu pembantu medis, dokter pembantu, kita bukan, kita mitra. Jadi ketika ibunya mengatakan bahwa ASI-nya kurang, robah tuh mindset si ibu. Jangan pernah mengatakan kalimat negatif. Ingat, perlu kita edukasikan. Sebagai edukator, sampaikan kepada si ibu. Ya, ibu usahakan keluar kalimat positif. Contohnya bayinya derotinicu. ASI saya harus banyak. ASI saya harus cukup untuk anak saya. Nah, sampaikan kepada si ibu dengan kalimat yang positif. Dan si ibu pun mengeluarkan kalimat positif tersebut. Itu ya. Nah, karena ucapan adalah doa. Ingat, ucapan adalah doa.
apa yang disampaikan oleh si ibu ketika mengucapkan kalimat negatif, yang terjadi seperti itu. Ya, ketika ibunya mengucapkan kalimat positif, yang terjadi seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, masalah kesehatan ibu dan bayi tentunya. Oh, saya lagi sakit, meriang badannya jadi nggak bisa nyusuin. Nah, kita kasih semangat. Ketika sakit, ibunya pergilah ke dokter untuk berobat. Itu ya. Masalah payudara dah. Bahkan hambatan ini ya yang menjadi takut payudaranya membleh lah gitu ya. Nggak apa namanya, nggak seksi lagi seperti sebelumnya, itu yang terjadi juga, itu merupakan hambatan. Nah, kita edukasikan. Peran edukasi itu sangat-sangat penting kita berikan kepada ibu yang menyusui bayinya. Bahkan sebelum disusuin pun, ketika bayinya harus mendapatkan ASI, apalagi bayi-bayi prematur. Nah, ini tadi Dokter Putri sudah menjelaskan juga terkait dengan kontraindikasi pemberian minum, ya. PDA bermakna, ya, asidosis metabolik, gangguan pernapasan berat, hemodinamik tidak stabil, transfusi tukar, ya. Ini yang tadi sudah dijelaskan juga. Nah, ini seperti ini. Apakah mungkin bayi-bayi seperti ini kita berikan nutrisi enteral? Ya. Kutis marmorata, perutnya buncit seperti ini, ya. Atresia ani, ya, ketika bayinya tidak ada pengeluaran mekonium pada 24 jam pertama, ya, kita tanya ke orang tuanya, udah BAB belum Bu? Misalnya ya, contohnya kalau di neonatus level 23 kan bayi sakit, ya, ketika bayi dipulangkan bayi sehat, tanyakan sudah keluar BAB belum pada 24 jam pertama. Bayinya menggunakan ventilasi mekanik non invasif, bahkan bayinya juga tidak aktif, ya, kemudian keplek, apalagi bayi-bayi yang seperti ini yang skizis, ya. Ini bayinya juga lihat ya, keplek biru ya, ini juga sama, apalagi ini juga yang muntah warna hijau. Ompalokel bahkan juga keren ikterik ini merupakan adalah kontraindikasi pemberian nutrisi enteral, dan nutrisi yang kita berikan tentunya dengan menggunakan parenteral. Nah, ini tata kelola di ASI di ruangan NICU ya. Tadi di Dokter Putri pun sudah menjelaskan terkait dengan hal ini. Bayi kurang dari 8 minggu beratnya berapa sih kira-kira? Ya, tidak mungkin kita berikan langsung nutrisi enteral, tentunya dengan infus. 28-31 minggu, lihat kondisi klinisnya ini masih berkembang, refleks hisap dan menelannya. Ya, kalau belum stabil, kita berikan infus, berikan tropic feeding. 32-34 minggu, mulai matang nih, minum dengan sendok, dan di atas 34 minggu, berikan dengan ASI. Tapi misalnya usia koreksi sudah 37 minggu. Di mana refleks hisap telannya sudah ada, tapi bayinya masih di ruang di NICU, pakai ventilasi mekanik, gitu ya. Terus diberikannya pakai apa minumnya? Ya, ketika misalnya sudah stabil kondisinya, hemodinamiknya baik, berikannya pakai apa? Tentunya pakai OGT, walaupun sudah ada refleks hisap dan telan, misalnya. Ya, tapi perlu kita curiga juga, sudah usia koreksinya di atas 37 minggu, bayinya kok minumnya masih pakai OGT, sudah tidak menggunakan ventilasi mekanik, tidak menggunakan CPAP, tidak menggunakan ventilator, tapi minum pakai OGT, beratnya 3,5 kilo. Nah, kenapa nih anak nggak bisa minum? Ya, mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan kasus yang seperti itu. Ya, ternyata bayi ini saat lahir hipoksik iskemik encephalopathy. Bahkan pernah mendapatkan terapi cooling misalnya. Ya, seperti itu yang perlu kita identifikasi, dan tentunya kita sebagai perawat harus lakukan terkait dengan stimulasi oromotor. Nanti di slide berikutnya ada ya. Nah, ini tentunya langkah-langkah pemberian nutrisi parenteral, enteral dan oral ya. Ketika bayinya mendapatkan infus ya bertahap diberikan dengan melalui OGT, lihat juga kondisi klinisnya, dan tentunya kita berikan juga dengan ASI, jangan lupa ya, ketika sudah tidak menggunakan apa-apa, bahkan sudah pandai menyusu ke si ibunya, berikan ke si ibu bayinya untuk disusuin. Nah, ketika bayinya masih dirawat di NICU, ASInya diperah. Kita edukasi cara pemerahan yang benar seperti apa, entah mau manual, mompa ASI-nya, para ASI-nya, entah mau pakai yang breast pump, monggo silahkan. Ya, nah berikan ASI kepada bayi-bayi yang masih dirawat. Ini kasus nyata loh, ini kasus nyata di RSCM di mana ibunya melakukan PMK,
sambil memberikan ASI perah melalui orogastric tube. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah setelah ASI tersebut diperah, bagaimana cara penyimpanannya? Teman-teman pasti sudah tahu, ya. Tapi saya mengingatkan di sini, jangan pernah kulkas ASI digabung dengan kulkas makanan. Apalagi ada kangkungnya, masih ada akarnya, gitu ya. Contohnya, ada makanan jus, ada makanan yang lain di dalam kulkas ASI tersebut. Jangan pisahkan ASI bayi ya dengan makanan punya kita pegawai. Ya, usahakan dipisah, jangan digabung dengan ASI. Nah, ini ya, kita lihat bahwa di lemari pendingin usahakan juga jangan meletakkan ASI di pintu, tentunya harus masuk ke dalam kulkas tersebut ya, seperti itu. Oke, jadi ya di lemari pendingin bawah 40 derajat 90 derajat di sini ya. Jadi itu adalah bertahan 3 sampai 4 hari, bahkan 48 jam atau 2 hari ya. Dengan ice pack ya, ASI bisa bertahan kurang dari 24 jam. Suhu kamar ruangan 3 sampai dengan 4 jam, di freezer itu bisa sampai 4, bahkan kalau yang lihat berapa pintu kulkasnya ya. Tentunya kalau di kulkas 1 pintu 3 bulan, kulkas yang 1 pintu adalah 6 bulan ya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman di tempat kerjanya sudah menerapkan ASI sebagai oral care? Ya, jadi apalagi ASI kolostrum ya yang diberikan pada minggu-minggu pertama kelahiran, walaupun bayinya belum minum, berikan dengan cara oral care. Berikannya berapa? 0,1 di bukal kanan, 0,1 di bukal kiri ya. Ingat, gunakan sarung tangan ketika kita memberikan oral care pada si bayi tersebut. Walaupun bayi itu dirawat NICU dan menggunakan alat bantu napas. Untuk apa manfaatnya? Nah, ini memberikan faktor-faktor imunologis, apalagi pada ASI kolostrum. Ya, yang pertama kali keluar. Meningkatkan pertumbuhan usus bayi. Jadi itu si fili-fili ususnya itu nggak kering ya. Berikan dengan oral care. Kemudian peningkatan kematangan keterampilan pemberian makan oral. Bayi akan mengecap-ngecap ketika kita memberikan oral care di bukal kiri maupun kanan. Ya, merangsang sistem kekebalan tubuh karena tadi mengandung zat imunoglobulin, mengurangi resiko necrotizing enterokolitis, sepsis, pneumonia akibat pemakaian ventilator, dan bahkan meningkatkan kelangsungan hidup bayi dalam jangka panjang. Berikutnya adalah stimulasi oromotor pada bayi prematur. Ya, ini teman-teman bahwa penelitian stimulasi ini dilakukan oleh tim Neonatus RSCM yang dimana ketua penelitiannya adalah Endah Desria. Ya, di mana Endah ini melakukan suatu penelitian terkait dengan pengaruh stimulasi proses feeding terhadap kesiapan minum per oral pada bayi prematur. Didapatkan bahwa hasilnya adalah yang dilakukan stimulasi oromotor ya, bahwa mengalami lama hari rawat lebih cepat 12,2 hari dibandingkan dengan bayi yang kelompok kontrol ya. Jadi lebih cepat bayi tersebut mendapatkan nutrisi enteralnya melalui atau nutrisi oral, bukan enteral ya, oral melalui setelah dilakukan stimulasi oromotor tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah di mana stimulasi oromotor pada bayi prematur. Ya. Nah, yang pertama adalah cek C-street ya. Untuk apa tujuannya? Meningkatkan range of motion dan kekuatan pipi serta memperbaiki perlekatan bibir. Bagaimana caranya? Ya, lakukan massage ya dari otot-otot bukalis, arah massage membentuk huruf C dari ujung bibir sini ya. Kemudian ke telinga bawah ke sini sampai ketemu lagi di ujung bibir ya. Lakukan 4 kali kiri dan kanan, muter seperti dari sini ya, dari ujung bibir sini di bawah telinga sampai ketemu lagi di sini ya. Lakukan setiap sisi 4 kali, itu langkah pertama. Langkah yang kedua adalah lip roll dan lip curve ya, di mana memperbaiki range of motion dan perlekatan bibir. Massage bibir tengah bagian atas ke arah kanan ya, kanan ujung sebanyak 3-4 kali juga.
Kemudian massage bibir tengah bagian atas ke arah kiri ujung bibir sebanyak 4 kali juga. Ya, jadi dari sini nih teman-teman ya bibir tengah ya ke ujung ya sini ya. Kemudian sampai 4 kali. Berikutnya juga ke sini ya. Kemudian tekan dengan lembut bagian tengah bibir atas dan bibir bawah bergantian ya. Jadi ditekan ini bibir tengah atas bibir bawahnya ya. Oke. Berikutnya pijat gusi. Letakkan jari pada sisi gusi atas ya. Jari pada gusi atas ya, tekan perlahan menuju gusi kanan ya. Jadi di dalam berarti ya. Nah, masuk ke dalam, ingat gunakan sarung tangan. Ingat juga kukunya jangan panjang-panjang. Nggak ada perawat neonatus yang kukunya panjang. Potong kukunya ketika akan melakukan stimulasi oromotor. Khawatir akan melukai area yang akan kita stimulasi ya. Kemudian juga pindah ke gusi bawah tentunya hingga membentuk suatu lingkaran. Tekan perlahan menuju ke gusi kiri. Pijat lidah. Nah, di sini adalah lakukan massage lidah dari kiri ke kanan, ya tentunya tekan lidah kiri ke kanan sebanyak 4 kali. Kemudian langit-langitnya kita sentuh, ya bagian tengah tentu, ya bukan sentuh aja di langit-langit bagian atasnya, ya seperti itu. Nah, kemudian ini ya, jadi setelah merangsang proses menghisap, setelah itu kita berikan empeng nih si bayi, ya. Kita lihat apakah dia setelah lakukan tadi stimulasi tadi, apakah ada nggak proses refleks hisapnya. Letakkan empeng atau jari di dalam mulut dan biarkan bayi menghisap. Ya, ketika kita lakukan stimulasi oromotor itu sebelum bayi diberikan minum. Dan lihat kondisi klinisnya ya. Jadi bayi tersebut tentunya sudah tidak menggunakan alat bantu nafas ya, masih menggunakan OGT, usianya sudah di atas 32 minggu. Kita latih dengan stimulasi oromotor tersebut ya. Berikutnya adalah pemantauan grafik Fenton pada bayi prematur. Ingat, Fenton yang kita gunakan pada bayi prematur ya, bukan grafik WHO atau WHO yang Z-score, bukan. Fenton kita gunakan grafik untuk bayi prematur ya. Ada yang warna pink untuk perempuan, biru untuk laki-laki. Oh, enggak ada, Bu. Penyediaannya kami di RSCM susah. Ada yang tulisannya boy and girl ya. Teman-teman walaupun warnanya hitam semua atau putih semua tanpa ada pink sama biru, ada tulisan yang boy and girl-nya supaya teman-teman bisa membedakan yang mana perempuan, mana yang laki-laki. Oke, yang diukur apa sih? Yang dipantau apa sih? Tentunya pertumbuhan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Nah ini ya, pemantauan grafik Fenton pada bayi prematur. Ketika kita mendapatkan grafiknya seperti ini gagal tumbuh bayi ini. Apa akibatnya ketika bayi tersebut gagal tumbuh? Apakah kedepannya akan stunting? Mungkin iya, bisa stunting. Apalagi kalau sudah di bawah presentil 3. Ya. Nah, yang baik itu adalah yang seperti ini, naik setiap minggu, naik terus. Ini adalah yang kita harapkan tentunya untuk pertumbuhan bayi prematur ya. Ingat, berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Ini yang perlu kita kita lakukan tentunya ya. Lingkar kepalanya, kemudian berat badannya, usahakan timbangan yang digunakan timbangan yang digital. Tentunya ketika kita akan menimbang, usahakan angkanya 000, 0. Bukan timbangan yang pakai jarum. Kenapa? Hasilnya kalau pakai jarum itu yang ketika akan loncat tuh si jarumnya ya. Bayinya bergerak-gerak, goyang-goyang juga tuh jarumnya. Hasilnya tidak akurat. Dan tentunya juga panjang badannya pun kita harus ukur. Kalau bisa usahakan panjang badan dengan timbangan dengan yang ada panjang badannya supaya kita saat melakukan pengukuran panjang badan sekalian dengan berat badannya, ya. Oke. Nah, kenapa berat badannya kok nggak naik nih? Ada apakah dengan bayi ini? Ya, bisa karena asupan tidak adekuat, misalnya ASI-nya, cara minumnya yang belum benar, frekuensinya masih kurang, lama nyusunya juga kurang, nempelnya nggak benar, hanya di puting saja. Ya, jika minum dengan sendok, cara minumnya nggak benar, dilepeh-lepehin tuh susu. Jumlahnya juga belum mencukupi, frekuensi minumnya kurang. Nah, ketika misalnya
bayi tersebut mendapatkan minum per oral ya diberikan langsung ya, nggak habis. Minumnya 30 cc, yang masuk cuma 20 cc. Yang 10 cc-nya kemana nih teman-teman? Yang 10 cc-nya dikemanakan nih minum ASI ini? Ya, tentunya jangan dibuang. Dimasukkannya lewat apa nih? Refleksatnya masih lemah misalnya. Belum ada refleksatnya. Tadi lakukan stimulasi oromotor ya, jangan lupa. Kok ini kenapa minumnya masih nggak mau juga nih? Jangan pernah itu sisanya dibuang, diberikan pakai apa? Berikan pakai sendok, pakai OGT gitu ya, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan cairan saat itu, setiap minum berapa cc nih si bayi ini ya, seperti itu. Nah, kebutuhan meningkat ketika bayi ini hipotermia. Makanya bayi prematur ini mudah sekali hipotermia. Ketika hipotermia, bayi ini harus mengeluarkan energi untuk mendapatkan panas. Ya, jadi jangan sampai hipotermia. Kalau sudah hipotermia, berat badannya, coba teman-teman identifikasi. Ketika mendapatkan di grafik Penton beratnya kok nggak naik-naik, ternyata seminggu kemarin misalnya berapa hari yang lalu, atau misalnya sampai saat ini pun terjadi hipotermia tiap sehari bisa 3 kali 4 kali misalnya. Kemudian bayi yang yang ada bronchopulmonary dysplasia. Ya, bayi ini misalnya kok beratnya nggak naik-naik, jelas orang dia dari awal lahir sampai udah dirawat 2 minggu nggak pernah lepas ventilator misalnya, karena dia ketika dia membutuhkan untuk bernapas cepat juga itu membutuhkan kalori dan energi ya, seperti itu. Obat kortikosteroid juga bisa meningkatkan kebutuhan kalori, bahkan penyakit anemia, asidosis metabolik dan metabolik serta sepsis dan GERD tentunya juga ini membutuhkan kebutuhan yang meningkat. Contoh kasus nih ya, bayi M laki-laki tanggal lahirnya 2 Maret 2022, usia gestasinya 33 minggu, berat badan lahirnya 1.550 gram, berat badan sekarang 2.200 gram, usia koreksi, ingat ya, usia koreksi itu beda dengan usia gestasi saat lahir, usia koreksi itu berapa hari dia dirawat, ya bagi 7 ya, seperti itu. Jadi dapatlah minggu ya, dapatlah minggu untuk ketika kita mendapatkan berapa hari dia dirawat, dapatlah per minggunya kan 7 hari ya, seperti itu. Kita tambahkan berapa minggu dari lahir sampai dengan usia koreksi saat ini. Usia bayi 32 hari, bayi tersebut mendapatkan alat bantu napas CPAP. Nah, sudah dirawat 32 hari di bayi tersebut, kemungkinan di awalnya menggunakan ventilasi mekanik yang invasif ya, kemudian beralih ke yang non invasif ya. Nah, kita lihat bayi tersebut sudah minum nih, minum full bahkan. Minum full mendapatkan ASI ya atau BBLR mendapatkan 8 kali 45 mili. Oke. Nah, setelah diflowkan ke grafik Penton, bayi ini ada di bawah persentil, bahkan di garis persentil 3 ya. Ini sangat udah mendekati gizi buruk ya, seperti itu. Nah, bayi tersebut berat badannya harusnya di sini di 2,6 ya, dengan usia gestasi tadi 37 minggu di sini harusnya. Tetapi bayi ini 2250 ada di sini di 2250 ya, sini ya. Nah, kemudian itu kita plotkan di grafik Penton ya, usia gestasi 37 minggu hampir mendekati 38 minggu ya, kurang 2 hari. Cara menghitungnya adalah kebutuhan bayinya 120 kalori kali berat badannya 26 yang seharusnya 26, mendapatkanlah 312 kalori ya. Kemudian cara penghitungannya adalah ya, jika mendapatkan ASI saja nih ya 312 kalori ya per 20 kalori kalau ASI kali 30 mili dapatlah sekian. Jika mendapatkan ASI saja ini bayi harusnya minum 8 kali 60 mili. Ya, kemudian jika minum susu formula, nih susu preterm ya, 312 kalori per 24 ini kalorinya ya, kali 30 dapatlah sekian. Jadi minumnya 8 kali 48,8. Bayi ini minumnya tadi 45 cc ya, jadi kurang memang minumnya. Nah, perlu kita identifikasi, perlu kita kolaborasi dengan dokter terkait dengan pemberian minum pun mungkin saja kurang kebutuhannya ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan bagaimana dengan peran perawatnya nih sebagai perawat neonatus. Apa yang kita lakukan di sini sebagai
perawat neonatus, pemberi asuhan, ya, di mana kita adalah sebagai advokat melakukan pendekatan dan memberikan pengertian mengenai pentingnya pemberian ASI, tentunya sejak hamil, ya. Rawat NICU bahkan dirawat di high care pun kita berikan, ya, berikan pengertian mengenai pentingnya ASI tersebut. Supaya apa? Tumbuh kembangnya optimal. Dan kita merupakan dengan keluarga pun kita merupakan mitra. Jadi bukan hanya dengan nakes lain, tetapi dengan keluarga pun kita merupakan mitra kerja, koordinator dan kolaborator tentunya. Kemudian kita sebagai pendidik nih peran kita. Kita ngapain aja? Tentunya kita memberikan suatu pendidikan kesehatan kepada ibu, ya, bahkan kepada si ayahnya. Kita berharap bahwa setelah kita ngoceh-ngoceh gitu ya, ngasih edukasi, tentunya ada perubahan perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Review kembali ketika kita memberikan edukasi. Sudah cukup jelaskan Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Feedback. Ya, tanyakan kembali apa yang telah kita sampaikan untuk mengetahui terkait dengan pengetahuannya sudah sampai sejauh mana, apa yang telah kita edukasi apa, ya, materi apa yang telah kita sampaikan kepada si orang tua bayi tersebut. Jangan lupa setelah kita memberikan edukasi tentunya ada pendokumentasian di catatan edukasi terintegrasi. Satu kata pun yang kita sampaikan tulis, ingat, di catatan edukasi terintegrasi, ya, hal yang sangat penting itu. Kemudian perannya apa lagi? Sebagai konselor dapat memberikan konseling keperawatan ketika anak dan keluarganya membutuhkan, ya. Jadi kita sebagai pendidik adalah kita memberikan pendidikan kesehatan, memberikan edukasi, kita menyampaikan bla 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 bla, review kembali, ya, umpan balik daripada si penerima pendidikan yang kita berikan. Konselor apa? Kalau konselor teman-teman, ya, ini kadang konselor dengan pendidik edukator ini yang saya bilang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling keterkaitan. Ketika menjadi konselor, ya, kita harus juga dengarkan apa yang disampaikan oleh si orang tua, oleh si ayah maupun ibu khususnya. Ya. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan. Dengarkan apa yang disampaikan. Jangan mengkat ketika si orang tua menyampaikan perasaannya, menyampaikan keluhannya, ya, menyampaikan unek-uneknya. Dengarkan, jangan di-cut dulu, ini sebagai konselor. Uniknya sebagai konselor. Ya, jadi jangan mengkat pembicaraan yang sedang disampaikan oleh orang tua. Harus ramah tentunya, berempati, sopan, mampu berkomunikasi, mengenali gangguan umum tentang psikologis orang tua. Ya, kadang kita saat melakukan misalnya sebagai konselor nih, konseling, memberikan konseling kepada orang tua bayi. Ini orang tua bayi kok matanya kok mana gitu ya. Kemudian kok kayaknya kayak ada yang sedang dipikirkan, kita gali. Ibu, apakah ada yang sedang dipikirkan misalnya? Kita tanyakan. Oh iya, saya mengingat anak saya di rumah yang 2 tahun nggak ada yang jaga. Di rumah sendirian, mungkin enggak ya. Jadi ketika ibunya meninggalkan anak di rumah pasti juga akan membuat psikologis ibu terganggu, ya. Edukator, nah tentunya kita harus punya ilmu pengetahuan yang luas, komunikatif, pemahaman psikologis orang tua dan menjadi role model tentunya. Ini adalah peran kita sebagai edukator. Mohon maaf Bu Nining, ya. Waktunya 5 menit lagi Bu. Oke, dikit lagi. Ya. Berikutnya adalah membuat keputusan etik. Penekanan pada hak pasien dan orang tua untuk mendapatkan otonomi, menghindari hal-hal merugikan dan keuntungan asuhan keperawatan tentunya, ya. Kemudian pemberi asuhan, prosesnya adalah dari prenatal, intra dan postnatal. Kita identifikasi prenatalnya seperti apa, intranatalnya seperti apa, postnatalnya seperti apa. Ingat, di dalam pengkajian neonatus aspek-aspek ini harus ada. Prenatal, intra, dan postnatal. Itu harus ada di dalam pengkajian neonatus. Nah, tentunya teman-teman, baik itu teman-teman yang di layanan high care maupun NICU, ya, jangan takut melakukan suatu penelitian walaupun penelitiannya kecil-kecil. Ya, monggo silakan. Ya, identifikasi masalahnya apa, ketemulah fenomena. Contohnya tadi, ini bayi prematur di NICU kok banyak sekali yang berat badannya turun misalnya. ASI-nya nggak pernah tercapai misalnya. Kenapa nih? Nah, ini suatu jadi kita menemukan suatu fenomena itu adalah dari
adanya masalah yang ditemukan di ruangan yang tempat kita bekerja, ya. Nah, terakhir bahwa bayi prematur ini ya di mana apakah ASI kita berikan sebagai untuk oral care, ya, kemudian ASI diberikan secara oral dengan tentunya sampai oral kita berikan ASI-nya. Perlu nutrisi yang adekuat, tentunya di sini peran perawat ini sangat penting. Kita berharap bahwa bayi-bayi yang dirawat pasca perawatan di NICU itu bukan hanya pulang sehat, tetapi kita lihat tumbuh kembangnya kita harapkan optimal. Sehingga asuhan yang kita berikan juga akan tercapai. Itu ya teman-teman. Nah ini ya, si bayi ini happy, lihat mukanya happy, tidur di sandaran ibunya, bukan karena tidur di sandaran tete ibunya yang montok, enggak ya. Dia happy nyusuin dari ibunya. ASI is the best, kata si bayi ini kalau bisa ngomong ya. Demikian Juanda yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya.